parenting. Kita dibahas di situ untuk mengkaji bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang baik, dan dalam tema di sini adalah perasaan orang tua kepada anak, ya, perasaan orang tua kepada anak. Ya, pada kaget kan, perasaan apa sih seperti itu, apa yang mau dijelaskan oleh beliau. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita berikan waktu dan tempat kepada Ustadz kita, Ustadz Astad Purba. Silakan Ustadz. Baik, Ustaz Seprio, terima kasih atas waktunya. Beliau ini adalah Ustadz yang multi talent ya, sangat akrab dengan dunia digital. Kalau kita kolonial udah ngikut aja nih sama Ustadz Suprio. Dan Ibu sekalian selamat bergabung. Insya Allah sebelum mulai kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mudahkan urusan kita bisa selesaikan bulan puasa ini dengan terbaik, menjadi Ramadan yang bermakna. Amin. Untuk membuka pengajian silaturahim kita ini sambil menunggu berbuka, di mana Rasul pernah mengatakan salah satu doa yang mustajab adalah doa orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Maka kita berdoa dengan membacakan Al-Fatihah. A'udzu Al-Fatihah. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. eh Ibu sekalian, para jemaah online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebelum mengkaji judul ini, saya ingin sama-sama mendisklaim dulu kepada ibu-ibu sekalian bahwa saya belum dikatakan orang tua yang berhasil, tapi saya akan mencoba menguraikan poin-poin tentang pendidikan ini yang nanti saya harapkan ibu bisa berbagi kisah, berbagi testimoni. Ini saya rujuk dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, salah satu buku seller yang sangat terkenal pada tahun 2000-an, yang dikarang oleh salah seorang guru besar dalam dunia pendidikan di Universitas Islam Madinah, namanya Dr. Abdullah Nasiuluan. Sekarang sudah guru besar ya. Nah, ini saya lihat dalam kitab itu yang menggunakan teks tagline-nya adalah asy'urun nafsiyyu nahwal aulad. Perasaan atau psikologi kejiwaan orang tua kepada anak. Jadi kalau ditanya apakah Ustadz sudah pengalaman? Ya, saya akan menggunakan analogi cerita kematian. Saya nggak harus mati dulu baru cerita kematian, Bu ya. Yang ditanya saya disclaim dulu nih. Ya, jadi mudah-mudahan kita berbagi, nanti kalau ada hal-hal yang berbeda bisa Ibu tanyakan atau berbagi kisah ya. Karena ibu-ibu sekalian, kalau saya lihat sudah seperti ibu saya sendiri, tentu banyak kisah-kisah atau true story di balik perjuangan ibu-ibu sekalian. Eh, Kenapa judulnya menjadi perasaan orang tua kepada anak? Dalam teks bahasa Arabnya adalah asyurun nafsi nahwal aulad. Karena memang perasaan ini itu bisa terbagi kepada tiga bagian. Perasaan cinta melebihi segalanya. Itulah kenapa kalau ada anak sakit, biasanya orang tua kadang sampai ucapannya itu mendingan saya sakit daripada anak saya sakit. Atau kalau dia mohon maaf wafat, ya Allah, mending saya yang mati daripada anak saya. Itu biasanya muncul dari apa namanya orang tua yang sangat sayang kepada anaknya. Itulah kenapa yang bekerja sebagai dokter anak itu mahal sekali biaya konsultasinya. Saya pernah bertanya kenapa mahal konsultasi dokter anak? Karena dia ngurus tiga orang, anak yang sakit secara lahir dengan bapak ibunya yang sakit secara mental. Nah, jadi mahal bayarannya itu. Karena dia dokter spesialis anak. Yang kedua, eh, menyayangi anak melebihi seharusnya. Tadi kalau mencintai anak melewati batasnya sehingga terucap kata-kata biar saja yang mati saya yang sakit gitu ya. Lihat aja kasus Rafael sekarang ya, anaknya yang bermasalah, bapaknya yang kena kan begitu. Itulah kalau sudah orang tua itu berkorban demi anak gitu. Nah, yang kedua, sayangnya anak melewati batas-batas yang normal. Ini dicontohkan dengan kisah Siti Hajar yang diletakkan di gurun Sahara yang tidak ada kehidupan. Nah, di kita kelihatan itu kalau anak kita masuk asrama, masuk pesantren, itu banyak orang tua sampai harus ngontrak bahkan beli rumah dekat pesantren itu agar bisa tiap hari ngontrol anak. Karena nggak bisa ditinggal, makannya gimana, hidupnya gimana.
Yang mewek itu ya ibu-ibunya. Nah, bapak-bapak sama juga zaman sekarang udah nggak ada bedanya. Katanya ibu-ibu yang mewek nggak juga, bapak-bapak juga mewek juga. Kalau anaknya masuk pesantren, gimana kehidupannya, biasa dia ini. Nah, itu padahal sudah diberikan contoh. Nabi Ibrahim itu meletakkan anaknya di gurun Sahara, dia barikan dalam Al-Quran ya. Sudah masuk juz 11-12, nggak dapat itu ya. Materinya itu di surat Ibrahim. Itu kan pertanyaan Siti Hajar sederhana. Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihaza. Ini disuruh Allah atau karena engkau takut sama istrimu Siti Sarah? Kata Ibrahim, qala na'am, izan lan yudayyi'ana. Dia katakan, ini perintah Allah, bukan karena saya takut. Kata Siti Hajar, kalau begitu berarti insya Allah dengan kondisi keterbatasan di sini Allah tidak akan menelantarkan kami. Itu kalimat jawaban Siti Hajar yang sangat percaya diri ketika dia pastikan ke suaminya Nabi Ibrahim bahwa itu perintah Allah, bukan karena gejolak keluarga. Yang ketiga, perasaan orang tua ini lebih kepada perasaan sehari-hari. Jadi anaknya tidak sesuai dengan harapannya, dia marah. Karena dia dulu nggak berhasil jadi hafiz Quran, anaknya dipaksa jadi hafiz Quran. Karena dulu dia nggak soleh, anaknya disuruh soleh. Ini perasaan-perasaan sederhana yang dia ingin seperti dirinya, sementara ya, orang tua ini lupa bahwa zamannya sudah berubah. Misalnya kata orang tuanya, eh, kamu ini banyak jajan dulu, papa itu jarang jajan. Karena dulu belum ada yang namanya somai, belum ada jajan online gitu ya. Kamu ini minta kendaraan, papa dulu jalan kaki. Karena dulu belum ada, angkot aja nggak ada. Sekarang sepeda listrik ada 2 juta, murah lagi. Dan bisa dibeli gitu ya. Jadi hal-hal itu yang membuat orang tua kadang-kadang ingin anaknya sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi perasaan dia diturunkan ke anaknya, padahal anak itu perasaannya belum sama dengan perasaan kita. Bahkan anak itu berpikir sederhana. Ada anak yang mengatakan, saya pengen jadi orang kecil aja, nggak usah jadi orang gede. Nah, itu kan pikiran-pikiran yang harus kita sesuaikan. Jadi ini yang akan kita uraikan dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Nanti insya Allah kita akan tampilkan. Saya izin pakai slide supaya bisa dibaca bersama dan supaya tidak bosan aja, karena biasa saya ngajar bakatannya kan langsung ngomong ya, nih karena ini bukan bakata, sekali-sekali aja kita pakai slide ya Bapak Ibu sekalian. Iya. Nah, lihat perasaannya, ada cinta kepada anak, kasih sayang kepada anak, perhatian khusus kepada anak perempuan, sabar ketika kehilangan anak, mendahulukan masalah agama daripada anak, menghukum anak ketika melakukan kesalahan. Poin 1-2 ada kemiripan, tapi nanti akan kita uraikan supaya kelihatan pembedanya. Pertama, yang dimaksud dengan cinta orang tua terhadap anak adalah kerelaan menanggung semua beban. Suara saya masih kedengaran? Kedengaran. Soalnya saya kebaca ini jaringan nggak stabil. Ini udah stabil ya. Iya. Yang dimaksud dengan cinta orang tua terhadap anak adalah dalam pengertian dalam kitab itu adalah kerelaan menanggung semua beban untuk kebahagiaan anak-anaknya. Siang malam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya agar kebutuhan anak-anaknya terpenuhi. Saya ketika membaca ini, saya ingat ayah saya. Jadi bagaimana dulu ayah saya itu pulang dari, ayah saya seorang karyawan biasa ya, buruh gitu ya, pulang. Saya pulang dari sekolah bilang, ayah saya juara 1. Biasanya ayah saya itu istirahat 1 jam untuk makan siang, terus berangkat lagi. Tapi karena dengar saya juara 1, itu langsung pergi lagi dia bekerja. Saya waktu itu kok begitu amat gitu. Nanti kamu punya anak akan rasa bahagia orang tua itu hilang bebannya itu ketika dengar anaknya itu berhasil atau juara atau lain sebagainya. Sama juga ketika anak sakit itu orang tua bisa nggak tidur, nggak makan. Karena memang dia rela tanpa dipaksa menanggung semua beban. Baik anaknya bahagia atau anaknya tidak bahagia. Makanya saya katakan tadi di awal, anak sakit itu yang sakit itu orang tuanya. Kalau anak nangis nggak bisa bicara, nangis, yang nangis itu orang tuanya. Dan itu ternyata Allah tegaskan pada surah Al-Kahfi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Nanti dibuka dalam tafsir Al-Munir, kemudian tafsir Ibnu Katsir, pengertian
apa namanya perhiasan itu menggunakan mudhof ilaih ini ya, bagi yang belajar ini mudhof ilaih menunjukkan bahwa memang punya anak itu memang hiasan yang diharapkan semua orang. Punya harta itu juga perhiasan yang diharapkan semua orang. Dan kalimatnya menggunakan wawul ataf untuk menyatakan harta itu bagian dari anak, anak itu bagian dari harta. Ada harta, nggak ada anak, tidak ada gunanya. Ada anak, nggak ada harta, menderita. Nah, sehingga dua hal ini jangan dipisahkan. Itulah kenapa orang tua harus mencari nafkah, menabung untuk kebahagiaan anaknya. Nah, anak juga harus menunjukkan jadi anak yang baik agar orang tuanya bahagia. Jadi cinta terhadap anak maksudnya adalah kemampuan orang tua dengan sukarela dan tidak pernah mengeluh untuk menanggung seluruh beban yang ada pada anaknya, baik bahagia atau tidak, siap bahkan sampai menghinakan diri demi anak kan. Kalau kata para ulama itu meninggal orang tua sedih, meninggal pasangan sakit, tapi sangat sakit dan sedih kalau anak nggak ada. Apalagi dia meninggal dunia. Itu beda sekali. Dan Rasul mencontohkan itu ketika Ibrahim putra laki-lakinya berumur 2 tahun meninggal kan. Itu kan Rasul menangis sampai mengeluarkan air mata. Aqra bin Habis bertanya, wahai Rasul, kenapa harus menangis? Kata Rasul, man la yarham la yurham. Kalau orang yang tidak punya menangis, inilah rahmah. Berarti engkau tidak punya jiwa kasih sayang. Ada siapa namanya Aqra bin Habis, memang orangnya agak, ya begitulah, ghalizul qalb, agak keras karakternya. Jadi dia tidak heran dengan Nabi kenapa harus menangis gitu. Itulah rahmahnya orang tua. Artinya Nabi pun nangis juga, tapi nangis beliau cepat cepat berubah manakala ketika sahabat mengatakan, lihat itu terjadi gerhana matahari. Lalu kata sahabat, jangankan Nabi, alam pun bersedih meninggalnya Nabi. Rasul marah. Kata Rasul, masalah gerhana itu kekuasaan Allah tidak ada hubungan dengan anak saya. Itu Rasul langsung katakan itu. Saya tidak tampilkan dalam kitab itu disebutkan begitu. Yang kedua, lalu sahabat kan menguburkan Ibrahim dalam pusara ya, atau kuburan, kebetulan batu nisannya itu miring. Nah, Rasul tegur. Kata Rasul, tolong betulkan itu, enggak begitu loh batu nisannya. Baru Rasul bersabda, innallaha yuhibbul abda idza amila amalan an yutqinahu. Allah itu senang kepada seorang hamba kalau bekerja itu dengan kualitas terbaik. Nah, di situ kan kelihatan cintanya Rasul tidak membuat Rasul tidak jeli melihat sesuatu yang enggak benar. Sedihnya Rasul karena cinta kepada Ibrahim yang meninggal tidak membuat Rasul tidak memperbaiki kalau tidak benar. Rasul ingin katakan, apapun kondisi Anda, bagaimana status anak Anda, jangan menghilangkan kualitas Anda untuk memberikan kasih sayang yang terbaik. Jangan merubah cinta Anda kepada anak dengan yang terbaik. Karena apapun kondisi kita, kita harus itqan, punya kualitas terbaik. Itu kira-kira hadis panjang terkait dengan bagaimana Rasul menunjukkan cintanya kepada anak dan dia juga menangis bagaimana manusia biasa ketika Ibrahim meninggalkannya. Kita tahu beban mental dunia Arab saat itu adalah patrilineal. Apa itu patrilineal? Anak laki-laki itu paling luar biasa. Jadi kalau nggak ada anak laki-laki itu beda rasanya. Nah, Rasul nggak ada anak laki-lakinya. Wafat kan? Abdullah, Qasim, Ibrahim kan umur 2 tahun wafat semua. Yang hidup malah anak perempuan. Sementara di Arab saat itu garis patrilineal tinggi sekali. Bahwa punya anak laki-laki bangga, perempuan tidak begitu bangga. Saya kalau menyampaikan materi sering mengatakan Rasul harus pindah ke Padang, punya anak perempuan lebih hebat. Ini penting sekali. Kenapa? Perasaan mendalam inilah yang membuat orang tua kadang-kadang rela orang ini juga yang hadis itu
mencium pun man lain